Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pintar Rukai. Kali ini saya membahas tentang sediaan injeksi. Oke, langsung saja. Nah, sediaan injeksi ini merupakan salah satu bentuk jenis sediaan yang ada pada obat-obatan farmasi. Contoh-contoh sediaan lain seperti tablet, kapsul, suppositoria, dan salah satunya yaitu injeksi. Nah, kenapa sih disebut sediaan injeksi? Sebelum kita ke sana, kita perlu tahu istilah-istilah atau terminologi terkait pengertian injeksi itu sendiri. Jadi yang pertama itu sediaan parenteral. Sediaan parenteral adalah sediaan yang ditunjukkan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain, di mana zat aktif yang diberikan dengan adanya gravitasi atau kekuatan mengalir ke pembuluh darah, organ atau jaringan. Oke, jadi dari sini dulu kita perlu tahu pengertian dari sediaan parenteral. Oke, jadi selanjutnya sediaan parenteral dibuat dengan teliti untuk menjamin sediaan memenuhi persyaratan farmakope untuk sterilitas, pirogen, bahan partikulat, dan kontaminan lain, dan bila perlu mengandung bahan penghambat pertumbuhan mikroba. Kemudian, jadi injeksi adalah sediaan yang ditujukan untuk pemberian parenteral dapat dikonstitusi atau diencerkan dahulu menjadi sediaan sebelum digunakan. Jadi ini injeksi itu merupakan sediaan yang ditujukan untuk pemberian parenteral, yaitu sediaan yang ditujukan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain, yang mana mengalir ke pembuluh darah, organ atau jaringan seperti itu. Jadi sediaan injeksi itu ialah sediaan yang ditujukan untuk penyuntikan, yang mana itu masuk ke pembuluh darah, organ ataupun jaringan. Nah, sediaan injeksi ini dapat dikonstitusi atau diencerkan terlebih dahulu menjadi sediaan. Jadi, sediaan injeksi ini biasanya kan ada beberapa macam, contohnya infus, kemudian sirup kering, dry sirup, seperti itu. Nah, dry sirup ini direkonstitusi terlebih dahulu, atau istilahnya dilarutkan dengan zat pembawa air, seperti itu. Atau bisa diencerkan, seperti itu. Nah, jadi kan untuk sirup kering itu kan biasanya untuk sirup kering itu bahan aktifnya itu antibiotik. Nah, antibiotik karena sifat fisika kimianya itu dibuat sediaan sirup kering. Nah, sebelum diinjekkan atau disuntikan ke pasien itu dikonstitusi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya agar lebih mudah memahami ini saya ambil dari Farmakope Indonesia edisi 6. Nah, terkait istilah dan definisi. Terkait istilah dan definisi dari sediaan injeksi. Terkait istilah berikut menggolongkan 5 jenis tipe sediaan parenteral yang umum. Sediaan dapat mengandung dapar, pengawet, atau bahan tambahan lain. Yang pertama, injeksi dengan diikuti nama zat aktif. Sediaan cair yang berupa bahan obat atau larutannya. Kemudian nama zat aktif terlebih dahulu untuk injeksi. Sediaan padat kering atau cairan pekat dengan atau tanpa penambahan bahan pembawa yang sesuai. Menghasilkan larutan memenuhi persyaratan untuk injeksi. Kemudian injeksi emulsi diikuti nama zat aktif. Sediaan zat cair aktif terlarut atau terdispersi pada media emulsi yang sesuai. Kemudian injeksi suspensi yang diikuti nama zat aktif. Sediaan cair dari padatan tersuspensi pada media cair yang sesuai. Kemudian nama zat aktif untuk suspensi injeksi. Sediaan padat kering yang dengan penambahan pembawa yang sesuai menghasilkan larutan yang memenuhi persyaratan untuk suspensi injeksi. Jadi di marketing atau di penjualan atau di pasaran untuk pelabelan atau tipe sediaan itu mengikuti pemilihan kata yang disebutkan di farmakope. Contohnya injeksi NaCl 0,9%. Itu kan injeksi yang diikuti nama zat aktifnya. Kemudian seperti itu. Nah, ini ada 5 jenis tipe sediaan parenteral yang umum. Injeksi nama zat aktif yang untuk injeksi, kemudian injeksi emulsi, injeksi suspensi, dan nama zat aktif untuk suspensi injeksi. Seperti itu. Selanjutnya, kemudian injeksi sendiri itu dibagi dua, yaitu injeksi volume besar atau large volume parenteral dan injeksi volume kecil atau small volume parenteral.
Injeksi volume besar ialah volume besar dosis tunggal untuk intravena yang dikemas dalam wadah bertanda volume lebih dari 100 mili. Nah, untuk yang small volume parenteral yaitu injeksi yang dikemas dalam wadah bertanda volume 100 mili atau kurang. Jadi kalau lebih besar dari 100 mili itu masuk ke injeksi volume besar atau large volume parenteral. Kalau sama dengan atau kurang dari 100 mili itu masuk ke small volume parenteral. Sebagai catatan, definisi sediaan steril untuk penggunaan parenteral pada umumnya tidak berlaku untuk sediaan biologik karena sifat khusus dan persyaratan perizinan. Nah, zat pembawa untuk injeksi itu ada dua berdasarkan farmakopedia, yaitu zat pembawa air dan zat pembawa minyak. Untuk zat pembawa air, air sebagai zat pembawa injeksi harus memenuhi persyaratan uji pirogen pada lampiran 231 di Fi6 atau uji endotoksin bakteri di lampiran 201 Fi6. Untuk zat pembawa minyak, minyak tertentu dapat digunakan sebagai zat pembawa injeksi, bukan air. Adalah berasal dari tanaman, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan tidak memiliki bau atau rasa tangi. Memenuhi persyaratan uji parafin padat seperti tertera pada minyak mineral. Pada panas pendingin yang dipertahankan pada suhu 10 derajat, mempunyai bilangan penyabunan antara 185 dan 200, bilangan iodium antara 79 dan 128 seperti yang tertera pada lemak dan minyak lemah, lampiran 491. Dan untuk zat pembawa minyak itu harus memenuhi syarat uji, yaitu bahan tak tersabunkan, asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan kadar air yang tergantung pada monografi masing-masing. Jadi untuk zat pembawa pada sediaan injeksi itu tidak hanya air saja, tapi juga bisa tapi minyak juga bisa digunakan sebagai zat pembawa atau gampangannya itu pelarutnya seperti itu. Jadi infus itu tidak hanya bahan dasarnya air atau pelarutnya air, tapi juga bisa menggunakan minyak seperti itu. Kemudian untuk bahan tambahan atau eksipien, bahan tambahan yang sesuai dapat ditambahkan ke dalam sediaan untuk injeksi untuk meningkatkan stabilitas atau efektivitas dan bila bahan tambahan tidak berbahaya dalam jumlah yang digunakan dan tidak mengganggu efek terapeutik atau respon pada uji dan penetapan kadar. Kemudian untuk ketentuan terkait bahan tambahan tidak boleh ditambahkan bahan pewarna, kecuali hanya untuk mewarnai sediaan akhir seperti yang tertera pada bahan tambahan dalam ketentuan umum dan uji efektivitas pengawet antimikroba lampiran 61. Jadi untuk bahan tambahan itu dapat ditambahkan tetapi tidak mengganggu efek terapeutik, tidak berbahaya dan tidak mengganggu respon atau uji dan juga kadar dari sediaan atau bahan aktifnya. Kemudian ada ketentuan lain tidak boleh ditambahkan pewarna, tetapi kecuali untuk mewarnai sediaan air seperti yang tertera pada lampiran 61. Nah, pada penandaan kemasan, sediaan infus itu juga diatur. Nah, pada etiket minimal tertera nama sediaan, pada sediaan cair tertera kandungan obat atau jumlah obat pada volume tertentu. Untuk sediaan kering tertera jumlah zat aktifnya, kemudian cara penggunaan, kondisi penyimpanan, tanggal kedaluarsa, nama dan alamat pabrik pembuat, pengemas atau distributor, kemudian identifikasi nomor batch atau lot, dan nomor izin edar. Nomor batch atau lot harus dapat memberikan informasi tentang riwayat pengemasan spesifik, termasuk proses produksi, pengisian, sterilisasi, dan penandaan. Bila dalam monografi tertera berbagai kadar zat aktif dalam sediaan parenteral, maka kadar masing-masing komponen disebut dengan nama umum, misalnya injeksi dextrosa 5% atau injeksi dextrosa 5% dan injeksi natrium klorida 0,2%, seperti itu. Jadi disebutkan juga nama zat aktif beserta kadarnya, seperti injeksi dextrosa 5%. Kemudian wadah untuk injeksi. Jadi bahan kemas polimer yang digunakan untuk sediaan injeksi. Wadah untuk sediaan injeksi termasuk penutup tidak boleh berinteraksi secara fisika maupun kimia.
dalam bentuk apapun dengan sediaan yang dapat mengubah kekuatan, kualitas, atau kemurnian di luar persatuan resmi dalam kondisi penanganan, pengangkutan, penyimpanan, penjualan, dan penggunaannya. Wadah ditutup dan disegel dengan berbagai cara untuk mencegah kontaminasi atau kehilangan isi. Jadi wadah untuk injeksi tentunya tidak boleh bereaksi dengan sediaan atau bahan obat yang dikemas seperti itu. Harus tertutup dan disegel dengan baik agar mencegah kontaminasi dan terjadinya kebocoran. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya mungkin saya akan bahas terkait evaluasi sediaan injeksi seperti itu. Oke, kalau ada yang mau didiskusikan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.